Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Bertemu lagi bersama saya Kolor Service, kerja koloran hasil miliaran. Amin. Oke, semoga semua teman-teman dalam keadaan sehat walafiat ya. Nah, kali ini saya akan bukan menjelaskan ya, kita akan belajar bareng-bareng step by step analisa perbaikan handphone untuk yang sinyalnya hilang. Oke, apabila ada yang salah, mungkin ada yang lebih tahu, silahkan tulis di kolom komentar ya, karena saya masih belajar. Untuk yang hilang sinyal, yang pastinya kita harus pastikan ya, bahwa SIM card yang kita gunakan ini belum terblokir ya, terbaca dengan baik, dengan cara bisa memindahkan SIM card yang ada kita ke handphone yang lain, atau memindahkan SIM card dari handphone yang memang sinyalnya keluar, bisa cek pulsa, bisa internetan ke handphone yang kita ya yang bermasalah. Karena memang zaman sekarang ini banyak yang nomornya itu terblokir karena memang jarang diisi pulsa ya. Biasanya terutama operator tertentu yang irit banget masa aktifnya ya, nggak usah disebutin. Nah, banyak juga kan yang masa aktifnya kelewat karena memang WA-nya tetap jalan sementara itunya nggak diisi ya. Kemudian yang kedua, kita harus cek email ya, dengan cara ketik bintang pagar di 06 pagar. Kalau emailnya sudah keluar, kemudian kita akan cek emailnya di situs Kemenperin. Ini fungsinya untuk apa? Karena sekarang sinyal hilang itu bukan hanya karena dari kerusakan hardware atau softwarenya itu sendiri, tapi pemerintah juga berperan untuk handphone-handphone yang tidak resmi ya, apalagi untuk merek-merek tertentu ya, seperti yang saya kerjakan ini. Nah, ternyata email handphone yang sedang saya servis ini tidak terdaftar di database Kemenperin. Oke, itu poin 1 ya, bisa dipastikan salah satu penyebab hilang sinyalnya itu karena emailnya diblokir oleh pemerintah. Tapi belum cukup di situ, kita akan cek lagi selanjutnya. Nomor 4 itu kita akan cek baseband-nya ya. Kita cari baseband di mana nih? Agak membingungkan juga tampilannya. Oke, nah ini di versi Android-nya. Nah, versi pita basis atau baseband itu sama saja ya, atau versi pita dasar. Itu angka-angkanya, kode-kodenya di bawah keluar, berarti itu baseband aman. Biasanya kalau yang bermasalah itu 00000 ya. Nah, selanjutnya kita bisa cek pencarian jaringan manual ya. Apakah terbaca semua operatornya, Tri, Telkomsel, Axis, XL, kemudian Smartfren dan lain-lain ya, 2G, 3G, 4G, 5G-nya. Oke, kita coba searching jaringan manual ya. Biasanya di pemilihan jaringan itu ada. Nah, di ini tidak dapat menemukan jaringan. Coba lagi. Poin ini tidak memenuhi. Kemudian juga kita akan cek radionya, on atau off, bintang pagar 4636 pagar bintang. Ini saya salah ketik. Kita ulang. Nah, setelah keluar, kita pilih yang paling atas, informasi telepon, dan kemudian di daya radio selulernya itu pastikan menyala ya. Tapi ini di kekuatan sinyalnya itu ada dBm 99 ASU. Biasanya ini menandakan kekuatan sinyalnya memang tidak akan keluar ya. Biasanya memang yang bermasalah itu dari IC WTR-nya. Dan kesimpulannya kalau hasilnya seperti itu, kita bisa eksekusi hardware dulu ya. Karena yang paling penting nih ya, sebelum analisa yang paling penting itu adalah kita menanyakan kronologinya kepada konsumen. Apakah karena hilang sinyal itu karena terjatuh, karena di-root, karena kena air dan lain-lain. Nah, yang ini masalahnya ini karena HP driver ojol. Ini handphonenya pas habis di-root, kemudian juga sering kehujanan, sinyalnya hilang. Nah, ini yang menjadikan saya cukup harus berpikir keras ya. Ini hardware apa software?
Tapi melihat analisa tadi, kalau pencarian jaringan manual ada kekuatan sinyal juga misalnya nggak 99 ASU, itu biasanya sih ya mungkin efek blokir IMEI oleh pemerintah. Tapi karena memang ini menunjukkan hardware-nya juga bermasalah, sehingga saya memutuskan untuk cek hardware dulu ya. Kita bongkar dulu saja mesinnya. Karena memang apalagi kata konsumennya itu kronologinya sering kehujanan. Ya maklum saja ya, ojol pasti memang sering kehujanan. Oke, saya suka iseng ya. Jadi buka segel saya pengen pelan-pelan biar segelnya aman. Itu iseng aja sih. Nggak usah ditiru juga. Oke, kita coba bongkar dulu pelan-pelan, hati-hati ya. Ini memang kasus cukup membingungkan karena kalau misalnya IMEI-nya terdaftar ya udah kita pasti akan fokus eksekusi di software ataupun hardware, nggak usah mikirin dari blokirnya pemerintah ya. Tapi ini di Kemenperin juga tidak terdaftar. Namun yang jadi masalah, banyak handphone yang IMEI-nya tidak terdaftar di database Kemenperin, itu memang sinyalnya aman-aman saja. Nah ini yang jadi masalah, khususnya untuk saya yang masih belajar, cukup bikin pusing ya, karena nggak bisa jadi acuan yang jelas, nggak bisa jadi parameter tolak ukur yang jelas juga. Tidak terdaftar di Kemenperin, otomatis berarti memang IMEI-nya keblok, harus jadi terdaftar dulu. Nah ini masih belum bisa jadi acuan dan memang sangat membingungkan juga. Tapi yang paling penting kita harus gali kronologi dari konsumennya ya. Kalau memang kronologinya kita nggak tahu atau konsumennya misalnya anak-anak yang takut sama orang tuanya bilangnya nggak kenapa-napa, nah ini yang akan sangat membingungkan ya. Nah setelah dibongkar seperti ini memang terlihat ada beberapa titik korosi ya. Nah ini di bagian ini juga udah terlihat, nah biru-biru ini biru-biru korosi. Ini semakin meyakinkan saya bahwa memang yang bermasalahnya ini di hardware ya. Terlihat juga itu ya, kertas yang bulat yang seperti segel itu berwarna merah. Itu kertas lakmus yang normalnya itu berwarna putih, tapi kalau dia terkena cairan, lembab dan sebagainya itu akan berubah menjadi merah ya, tandanya handphone sudah kena air. Nah, di sini ada beberapa korosi juga di bagian luar. Kita coba bersihkan dulu. Nah, ini biru banget ya. Kita coba bersihkan dulu. Bagusnya kalau memang yang korosi ini, bagusnya itu semua kaleng yang ada di mesin itu kita copot dengan hati-hati ya. Pencopotan kaleng dari mesin itu banyak cara. Bisa kita bisa kita potong menggunakan tang potong, atau bisa juga kita blower. Tapi kalau saya sih tergantung karakteristik mainboardnya, tergantung ketebalan dari kalengnya, karena memang dua-duanya juga cukup beresiko ya. Untuk penggunaan tang potong itu cukup beresiko keangkat jalur cat PCB-nya. Untuk menggunakan blower, kalau timing kita tidak pas juga bisa mematikan IC juga ya, karena memang di blower seperti itu memang cukup susah juga ya. Tapi hasilnya memang lebih bagus. Nah, di sini saya akan menggunakan cara dengan menghancurkan penutup IC-nya ya. Kita akan hancurkan kalengnya, kita akan bongkar. Kalau saya sih mungkin lebih untuk tipe mainboard ini lebih cocok kita pakai tang potong, tentunya dengan sangat hati-hati ya. Jangan sampai cat PCB ini ikut terkelupas. Cukup tidak mudah ya. Nah, kita pelan-pelan, kita goyang-goyang kiri kanan dulu. Karena kalau langsung kita rabut, kita angkat,
itu dipastikan si cat PCB-nya jalur-jalurnya ikut keangkat dan dipastikan handphone bisa bermasalah lebih banyak lagi ya. Kita congkel pelan-pelan sampai titik-titik kalengnya itu aman, tidak sampai cat PCB-nya terkelupas ya. Pelan-pelan saja, agak lama nggak apa-apa ya, yang penting selamat ya. Karena ingat ya, kita ini akan memperbaiki, bukan merusak ya. Nah, tapi ini kok dirusak? Ya, namanya juga untuk memperbaiki. Dokter aja membedah sesar untuk menyelamatkan orang. Kok perutnya disobek, kok dijahit ya kan? Ada yang lahiran belum keluar-keluar, kok digunting? Ya, begitulah ya. Jadi harus ada sedikit pengorbanan. Nah, ini juga kaleng sebetulnya memang tidak terlalu waterproof ya. Nih ada terbuka. Nah, ternyata di bagian IC WTR yang mengatur sinyal ini ternyata ada korosi juga ya. Kita lihat ada biru-birunya. Nah, ini semakin yakin bahwa masalah ada di sini. Ini ada beberapa opsi, bisa cuman kita bersihkan kemudian cek. Tapi kalau memang si cairannya sudah meresap ke bawah IC, itu bisa dengan kita cara panasi IC-nya, goyang IC-nya. Dan misalnya kalau lebih bagus bisa langsung kita ACP IC-nya atau juga ganti ya. Nah, langkah-langkahnya kita beri plug dulu secukupnya ya. Kemudian kita set blower kita masing-masing di settingan seperti biasa sesuai karakter blower masing-masing. Kebetulan saya sedang menggunakan blower AB. IC Atmega-nya lagi rusak, jadi saya nggak tahu di angka berapa derajat Celciusnya. Yang pasti angin di 6. Untuk potensionya berada di antara jam 2 sampai jam 3 ya. Biasanya sih di angka 350 sampai 375 derajat Celcius ya. Sesuai karakter lah ya. Untuk IC kecil ini biasanya membutuhkan panas lebih tinggi, angin jangan terlalu kencang biar kutu-kutu di sekitarnya nggak ikut terbang ya. Karena merapihkan kutu-kutu yang terbang itu bikin pundak pegel banget. Nah, seperti ini kita lihat, kita toel sedikit ya untuk di bagian IC-nya. Untuk lebih bagus sih sebetulnya kita toel dulu di komponen area IC. Kalau dia udah terlihat, kalau mata kita bisa melihat timahnya sudah mendidih, sudah matang, kita bisa langsung angkat IC-nya. Dan jangan pernah dipaksa ya. Untuk pekerjaan IC ini tangan kita harus segoyangnya, jangan sampai pakai tenaga ya. Nah, oke, setelah terangkat kita bisa bersihkan menggunakan Go Pick ya. Ini juga digeser, jangan dipaksa. Kita tekankan solder, kemudian ketika sudah terasa timahnya leleh baru kita geser sangat pelan-pelan. Jangan juga pakai tenaga. Rata-rata untuk servis handphone itu IC nggak ada tenaga lah, tambahan lah ya. Kita mengikuti aja. Kalau bahasa Sundanya itu sangat serna lah ya. Apalah bahasa Indonesianya saya nggak tahu. Sangat serna. Nah, oke, setelah dibersihkan, sekarang kita kasih plug lagi secukupnya. Kemudian juga kita pasang IC-nya, jangan lupa jangan sampai terbalik ya. Jangan sampai terbalik. Kita panasi lagi. Pastikan ya sudah presisi, dan memang untuk pemasangan angin jangan, kebetulan ini anginnya lembut banget, jadi di posisi angin 6 ini nggak sampai bikin IC-nya geser ya atau terbang, jadi memang cukup presisi, cukup enak. Oke, ini video akan panjang, mungkin nanti akan dilanjut di
part berikutnya ya, karena kalau misalnya ini sinyal udah diganti IC masih nggak keluar, mungkin kita akan memaksimalkan dulu di software ya, dan kita akan cek lagi nanti hasil setelah penggantian IC ini bagaimana hasilnya. Mudah-mudahan konsumennya masih sabar menunggu, belum nggak buru-buru diambil lagi biar ada part selanjutnya ya. IC, ciri-ciri IC sudah matang itu ya kita goyang balik lagi ke posisi semula ya.